hal-hal yang menyebabkan amal kita sia-sia. Jadi di dalam hadis, Bu, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu atau semua amal itu tergantung niatnya. Nah, ini maksudnya, Bu, niat itu menentukan mau kemana kita beribadah. Jadi apapun, kalau kita niatnya tidak karena Allah, ya jelas tidak akan diberi pahala sama Allah gitu. Misalnya sholat, saum, apapun, pokoknya kalau kita niatnya karena Allah, ya Allah yang tanggung jawab. Niat itu adalah untuk menentukan arahnya ibadah ini. Bahkan bukan sholat aja, misalnya kita masak di rumah, ya, beres-beres rumah gitu dan sebagainya. Kalau ibu niatkan karena Allah, ibadah, Bu. Ya itulah hebatnya itu, ya. Jadi innamal tergantung niatnya. Nah, jadi niat itu apa? Pekerjaan hati. Karena Allahnya itu yang penting. Niat itu karena Allahnya. Jadi kalau apapun tidak karena Allah, ya jelas Allah tidak akan ngasih. Ya. Jadi itu yang akan menyebabkan amal kita diterima sama Allah. Yang pertama, niat. Niatnya kemana nih? Karena niat itu dalam hati, jadi nggak tahu orang. Bisa aja kan sholat, aduh hebat, khusyuk gitu ya, khusyuk atau bagaimana. Tapi ternyata di hadapan Allah tidak. Karena sholat ingin kelihatan orang, biar suami melihat saya sholat misalnya. Atau termasuk ini, Bu, misalnya ibu kan masak-masak ya, beres-beres di rumah. Niatnya karena nanti bakal datang suami, maka saya beres-beres. Nah, itu beda sedikit, Bu, ya, antara bekerja tadi masak karena Allah dan karena suami. Sebenarnya nggak sama kerjanya gitu juga kan. Tapi niatnya sedikit aja beda. Coba kayak ibu niat kalau misalnya mau masak. Aduh, saya masak nih untuk menyediakan kebutuhan keluarga. Misalnya ada suami datang, kita siapkan untuk makanan karena Allah. Nah, itu, Bu. Nah, apa akibatnya kalau ibu niat karena ingin terpuji sama suami, ingin dipuji sama suami, rugi ibu, sakit hati. Kenapa sakit hati? Nah, karena ingin pujian orang, itu ya. Atau gini, ibu pengajian ke sini kenapa? Mengapa alasannya? Benar. Nah, ibu duduknya sama, mendengarkan sama, tapi di hadapan Allah kan berbeda. Tergantung niat ibu. Kalau niat kesini misalnya, ada cara rangkel di bumi mendingan kadieu. Kompensasi namanya, ya, kompensasi. Atau di rumah juga, cerekanan ku bapak, biar ke budak misalnya kan, biar ke incu, mending ngaos. Itu aja dalam hati begitu. Hilang ibu niatnya. Ya Allah, alhamdulillah saya mendapat kesempatan ngurus suami sudah enggak, anak sudah enggak ada, sudah pada sekolah misalnya, pada kerja. Bismillah saya ngaji. Nah, begitu juga. Beda sedikit, Bu, ya? Sedikit bedanya. Nah, itu yang akan menyebabkan kita menilai pahala, ya. Jadi bukan hanya ibadah ritual saja, tapi ibadah atau pekerjaan yang lain kalau diniati karena Allah, tujuannya mencari ridho Allah, pasti dia dapat pahala. Pahalanya enggak tanggung-tanggung, Bu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Tapi keburukan sama, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ibu misalnya di masjid sapu-sapu gitu. Karena Allah niatnya. Itu, Bu, nilainya bukan waktu. Misalnya ibu nyapu di sini 1 jam, bukan. Tapi berapa debu yang ibu sapu? Dicatatnya gitu, Bu. Ya. Nah, itu jadi yang akan menyebabkan nilai itu adalah karena apa? Niat. Kalau ibu mau makan, ngomong nggak? Bilang nggak? Saya mau makan nasi. Saya mau ngambil ikan. Saya ngasih untuk bapak. Gitu nggak? Enggak lah. Kasih aja. Kan itu? Karena di dalam hati. Tapi itu menyebabkan amal kita diterima apa tidak? Subhanallah, ya. Hanya ibu hati-hati, itu cara niat itu. Atau ibu mau berkunjung nih, ada yang sakit nih. Berkunjung ibu. Apa niatnya? Kalau saya tidak berkunjung, takut disebut sombong. Itu bersalah niat.
Ibu niat bu, ada orang sakit, ibu jenguk. Apa niatnya? Karena Allah. Karena Rasulullah menganjurkan ya, kalau orang sakit dijenguk, ibu nilai langkahnya juga dapat nilai. Bu. Jadi ibu jangan punya beban bu ya. Saya kalau ada yang sakit, aduh saya nggak punya uang, nggak usah ngomong gitu. Orang sakit bu, mungkin ibu pernah sakit bu ya. Apa bu? Yang pertama niat, niatkan, semuanya niat. Ada pengajian nih Selasa nih, alhamdulillah mudah-mudahan nambah ilmu, karena untuk meningkatkan amal kita kan itu aja niatnya. Sehingga ketika ada materi yang ada yang baru nih, ada sesuatu nih, amalkan. Dan ibu yang paling lebih baik lagi bu, kalau kita dapat ilmu, bagikan lagi ke yang lain. Kalau ilmu diberikan itu malah bertambah, ilmu kita nambah lagi, bukan hanya uang bu, tapi ilmu dikasihkan ya, kasihkan ke siapa aja, mungkin ke saya sama ibu-ibu atau sama siapa saja. Tadi ada materi gini nih, apa judulnya, ikhlas gitu kan gitu. Dengan bapak kan misalnya aja pak, itu masalah ikhlas luar biasa. Tanya sama ibu, Pak ikhlas nggak punya istri mama? Itu saja. Tapi ibu kan berkeluarga ikhlas bu ya? Ikhlas atau terpaksa? Atau korban cinta? Yang korban cinta gini, yang satu misalnya kita diputus cerai sama yang lain, akhirnya ada ini, udahlah daripada saya sakit hati nikah. Itu namanya korban cinta. Cinta juga harus karena Allah. Bu tanya ke bapak mencintai mama karena Allah? Tanya, pernah nanya nggak? Tanya bu, tanya. Kan udah lama. Ya tapi kan nggak apa-apa bu. Tiap ini aja, kalau jangan tiap hari bu ya, tiap hari bosen. Tiap tahun nih, misalnya pemainnya yang bagus bu, Pak ulang tahun pak, gitu. Misalnya selamat, mama, bapak masih cinta sama mama? Yuk cinta, karena Allah bukan? Nah, nggak apa-apa begitu ngomong, nggak salah. Menanyakan. Kalau yang agak sentimen, mama nggak percaya, bapak cinta sama mama? Itu berarti memang ikhlas itu teh. Tidak ikhlas. Ya. Pernah nggak bu? Kita bisa harmonis kalau dibuat harmonis. Buat sakinah kalau memang dibuat sakinah. Rumah tangga awet rajet kalau dibuat awet rajet. Kebahagiaan rumah tangga untuk ibu bu. Dan kalau ibu bahagia, bapak juga bahagia. Kalau ibu nggak bahagia, bapak juga nggak bahagia. Rugi bu ya, kita punya suami tapi nggak dicintai, rugi. Atau kita kecewa dengan suami, rugi amat ya. Setiap malam kita masalah berhubungan tapi tidak suka, bu nggak enak bu. Ya, kalau kita berhubungan suami tapi nggak suka, nggak enak bu. Nah itu satu bu ya. Jadi yang menyebabkan amal kita tidak diterima karena niat. Yang kedua bu nih, setelah amal itu ada juga yang merusak. Apa? Ria. Kalau kita membaca Al-Fatihah tidak ada jeda satu nafas Al-Fatihah, itu sebenarnya nggak sah. Tidak boleh bu Al-Fatihah itu. Kenapa tidak boleh? Karena ketika membaca Al-Fatihah Allah menjawab. Kita alhamdulillahirobbilalamin segala kurang teh. Kata Allah, aduh hambaku telah memuji aku. Kalau kita sholat itu ada jawaban bu. Apalagi dalam tahiyat bu. Ingat bu, tahiyat itu kan pertama salam ke Allah kan. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Allah, hambaku telah menghormati aku. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Rasulullah menjawab bu. Makanya kita assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Diam sejenak, dengarkan Rasulullah menjawab. Bagaimana sih Rasulullah menjawab? Nah, kan itu logika kita kan nggak mungkin menjawab. Gini aja bu, sekarang bisa kejawab ini. Saya nelpon dengan saudara saya di Mekah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab pisan Mekah katanya. Yang jadi pertanyaan, yang menyampaikan suara saya ke Mekah siapa? Apa? Gelombang elektromagnetik, alatnya HP kan itu bu. Dari sini ke Mekah berapa kilo bu? Tapi dengan kecepatan suara bisa didengar, tidak menjauh, menjeda gini. Misalnya subuh, assalamualaikum, ke maghrib, waalaikumsalam.
Nggak ada gitu. Betul nggak? Ketika subuh di sana memang beda, mungkin subuhnya jam berapa gitu ya, tapi jam yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kumaha dama? Alhamdulillah. Kumaha di mana posisi? Oh lagi di Arafah, lagi di mana, di Mekah gitu. Kan langsung kan? Jadi pertanyaan siapa yang nyampaikan? Itu makhluk Allah Bu, namanya gelombang elektromagnetik. Langsung dijawab kan? Nah ibu yakin nggak yang menyampaikan itu malaikat? Ketika assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi jawab. Kan yang menyebut assalamualaikumnya banyak, ribuan, jutaan, assalamualaikum, masa jawab. Nah logika pasti begitu. Tapi Allah tidak. Ketika orang bersalaman kepada Nabi Muhammad, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh Rasulullah. Tinggal keyakinan aja. Makanya kalau sholat jangan tergesa-gesa Bu. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita mendoakan saudara-saudara kita. Assalamualaikum. Didoakan semua. Siapa saja umat Islam di mana, kayak di Rusia, di Amerika, di Arab, itu sama. Dan mereka pun mendoakan kita Bu. Makanya umat Islam itu nggak ada alasan untuk tidak bersatu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Habis dah. Puji bagi Allah. Ada milik kita? Nggak ada. Milik orang lain? Nggak ada. Hanya Allah. Jadi kita jangan merasa ingin dipuji Bu. Karena saya cantik kok ingin dipuji. Nah apa akibatnya kalau merasa cantik terus yang ada puji? Marah Bu. Jelek kamu. Aduh, jelek katanya. Karena merasa cantik. Tapi kalau biasa-biasa cantik hanya dari Allah. Ya. Jadi kalau ibu kenapa berpakaian rapi? Menghargai yang kita bicara. Gitu Bu. Kenapa harum? Badannya harum. Kenapa? Ya biar tadi orang lain. Coba ibu datang ke masjid, bau gitu, bawang putih, jengkol. Yang menderita siapa? Orang lain. Kalau ibu harum, yang lain bagaimana? Senang gitu Bu. Niatnya itu Bu. Tapi untuk tadi sesama. Ini pakai jas ini kenapa? Menghargai ibu-ibu. Bayangkan saya kalau ngaji ke ibu pakai kaos oblong. Berarti ibu nggak merasa dihargai kan? Gitu Bu maksudnya. Ya Jadi niat berpakaian juga bukan karena apa-apa, tapi tadi sesama harus baik ya. Malah dalam dalam Quran kalau kita ke masjid harus pakai baju harum-harum gitu ya, gitu harus bagus bersih. Itu dalam rangka itu Bu. Apapun yang dipakai ibu bukan karena apa-apa, tapi tadi ya. Kenapa pakai kacamata? Nah, saya nggak melihat gitu. Kalau gitu, ya. Nah, jadi hati-hati Bu dari niat ya. Nah, nanti kan ada hubungannya dengan pelaksanaan tadi. Ketika pelaksanaan, nah itu jadi masalah. Nah, apa akibatnya? Kayak tadi, kalau misalnya kita mengharapkan orang, kemudian orang bukan memuji malah menghina, sakit kita. Jadi kalau niat karena Allah, enggak bisa dihina sama orang juga. Enggak sakit biasa aja. Kamu jelek, petot, misalnya gitu kan. Ini kan ciptaan Allah. Kenapa harus kita sakit hati? Enggak usah. Ya. Kalau ibu disebut petot, ibu nggak jawabnya gimana? Misalnya, atau jelek, jawabnya ibu apa? Nah, alhamdulillah, salah. Innalillahi sanes. Apa Bu? Ini mah biar tahu Bu ya, kita ketika ada orang yang menyakiti hati, nah ibu apa mengucapkannya gitu? Innalillahi, emang mati. Maha suci Allah Bu, yang sempurna hanya Allah, yang hanya ciptaan Allah. Kenapa Allah ciptakan hidung mancung? Itu karena Allah. Kenapa Allah menciptakan mataku sayu dan indah? Karena Allah. Gitu Bu ya, jangan karena saya cantik, jangan. Ya, apalagi yang namanya cantik, ganteng itu tidak abadi Bu. Betul nggak? Ya, udah nikmati aja. Jadi kita bersyukur kepada Allah, saya cantik jadi orang melihat kitanya juga enak. Tapi kalau orang yang gila pujian Bu, di dunia juga sudah repot Bu. Tidak dipuji sama suami marah. Tidak dipuji sama orang marah. Ya jadi kan nggak enak hidup itu, ya. Tapi coba kalau kita karena Allah, ketika dipuji alhamdulillah. Ketika dihina subhanallah. Selesai. Betul nggak? Gitu Bu. Jadi nikmatilah hidup ini gitu, jangan hidup jadi menderita amat. Cantikku cantik nak, jelekku jelek nak, bengharku bengharna, miskinku miskin, enggak, nikmati aja. Nah, alhamdulillah.
jangan sampai kita menderita Bu ya. Gimana sudah miskin, yang menderita, goreng hati, beak itu. Habis manusia, tinggal dipecit gitu. Ya, jadi dinikmati aja oleh kita ya. Ya itu jadi yang itu riya Bu ya. Hati-hati Bu riya. Makanya itu kita bukan dilatih, dibiasakan di dalam sholat ya. Alhamdulillah. Berapa kali Bu kita sholat menyebut berapa kita nyebut alhamdulillah setiap hari? Minimal 17 minimal. Tapi dalam sholat sendiri kan ya alhamdulillah bukan hanya di Al-Fatihah saja Bu ya. Di mana coba? Ya, di iftitah Bu. Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiro. Betul enggak? Mana lagi? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sama. Mana lagi? Sok, masih ada kok. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Ini berapa kali kita nyebut alhamdulillah dalam sholat? Tarang hitung kan? Tadi itu bukan. Gini aja dalam satu rakaat Al-Fatihah. Iftitah mah kan sekali. Iftitah kan sekali kan? Ini mah yang rutin. Jadi di Al-Fatihah, di ruku, di sujud, di i'tidal. Seberapa? 5 kali 17? Hitung gedenya. 5 kali 5 kali 17 Bu. Iya. Belum lagi setelah sholat. Alhamdulillah. Tapi Bu ketika alhamdulillah Bu jangan cepet teuing, jangan dulillah. Jangan ngejar target. Nikmati Bu, alhamdulillah. Tapi hayati segala puji bagi Allah. Insya Allah terlatih Bu. Kita akan hilang pujian, gila hormat enggak kan? Ya, makanya lamun orang orang hidupnya ingin segala puji, saya pertanyakan, kemana sholatnya? Kan orang umumnya, gimana sok ngaji ya? Sok ngaji, majlis taklim, masih kena yang pujian, di mana sholatnya? Kadang-kadang gitu Bu saya, kenapa ingin dipuji sih? Berarti kan nggak sholat ya kan? Paham Bu ya? Nah jadi Bu hati-hati Bu ya dalam hidup ini Bang. Ya kalau memang ada kadang-kadang kita ada sedikit yang dipuji gitu, ya istighfar Bu. Astagfirullah. Kenapa? Misalnya gini, Ibu pakai kerudung nih, dia bagus banget Ibu. Gitu sih Ibu. Gitu. Wah, gitu biasa Ibu. Istighfar Bu. Astagfirullah. Tapi lamun nyengsol wajar Ibu nyengsol. Tapi lamun cantik ganti dia. Ganti lagi. Misalnya istighfar. Karena Ibu pakai jilbab pertama ibadah kalau Allah karena menutupi aurat. Yang kedua menghargai orang lain. Itu aja Bu niatnya Bu ya. Niatkan orang lain. Adapun warna-warni itu mah urusan ya. Jadi bukan karena itu bukan. Karena gini Bu, maaf nih, kadang-kadang maaf ya, mudah-mudahan tidak ada di ibu-ibu mah. Kalau di masyarakat lain itu kadang-kadang kerudungnya teh aya 2 losin. Yang paling parah sepatu juga kadang-kadang 10 losin. Tas juga kadang-kadang ganti-ganti tas. Tapi mau angker punya tas ieu. Alhamdulillah. Ibu pernah melihat tuh ya? Ada orang, dan saya bukan melihat, pernah masuk ke kamarnya karena saudara saya masalahnya gitu. Bukan orang lain. Ya Allah eta tas meni numpuk gitu. Ieu keur hajatan, ieu keur sakola, ieu ka dieu. Sebenarnya loba teuing. Saya tegur Bu. Teh. Kita bakal nanya di akhirat teh. Benar gitu. Pan duit teh segala sanes kitu teh. Gitu teh. Engke dinanya eta teh. Nanti di akhirat teh. Ieu kan dipake naon? Geus bisa sedekahkeun. Gitu kan? Ya gampang ayo. Ada nggak orang yang mau butuh? Banyak. Kasih. Kerudung juga. Gitu kan? Tapi akibatnya apa itu ketika ngomong gitu? Isi saya dikasih terus. Bukan ini yang saya maksud. Bagi-bagi katanya kerudung. Bukan ini yang saya maksud. Sane. Tuh lihat majelis taklim banyak Bu. Coba Teteh pernah lihat nggak di majelis taklim yang kerudungnya ala kadarnya bilang gitu? Perhatikan Teteh. Apalagi orang rajin ke masjid tapi kerudungnya masih nyengsol gitu, kasih teh. Gitu Bu ya. Itu saya dengan saudara begitu terbuka Bu. Gini, karena kan saya kasihan dia daripada dilaknat Allah kan, lebih baik ditegur gitu Bu. Hanya memang kalau sikap saya ini banyak yang nggak suka Bu. Begitu Bu. Itu kan.
Kemudian di Cibiru sampai Cileunyi saya dibenci Bu. Kenapa? Saya anti rokok. Gitu ya. Itu Bu, oh hati-hati itu bagus merokok. Saya bilang, saya nggak ada untungnya. Bapak ngerokok nggak ada untungnya saya. Gitu ya. Mungkin bapak-bapak pernah ngaluh ke ibu, itu bagus misalnya ngerokok. Saya bilang, yang untung siapa, yang rugi siapa Bu ya? Saya yang ingatkan aja Bu. Nah ini yang jadi masalah berat saya tuh, itu cuma pakai itu ngerokok. Tak eta Bu yang lebih berat saya. Ustad kiai itu ngerokok. Nah itu bagi saya berat. Nyangkakan mereka Allah. Dan itu bukan tapakan itu ya. Nah itu Bu ya. Tapi tidak salah Ibu kalau seperti saya mengoreksi niatnya karena Allah. Ini ada saudara saya gitu. Kasih tahu. Hanya cara mengasih tahunya mungkin cara Ibu Bu ya, jangan cara saya, jangan. Udah saya aja lah ya. Ibu lain bagaimana nasihatnya ini gitu. Jangan Ibu bilang ada saudara Ibu yang kerudung yang banyak, tasnya banyak, ini lebar batui atau marah gitu mah ya. Gitu. Aduh Bu, saya apa ya? Kok malah sama Ibu lah. Yang penting dia mau infak gitu. Tapi ya, gitu. Nah, jadi sekali lagi Bu, pelihara amal kita. Terutama ini nih saum kita Bu ya. Salat kita pelihara, jangan sampai dibatalkan, digugurkan karena gara-gara salah niat. Kita dalam ibadah karena niatnya bukan niatnya, tapi kita berharap kepada pujian orang, jangan Bu ya. Bismillah aja. Atau juga jangan kompensasi ya. Kenapa ngaji? Di magang pulang terpukul. Jangan begitu ya. Karena Allah saja, karena Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi langkah Ibu tuh dari rumah tuh dicatat ya. Alhamdulillah saya luar biasa nih ibu-ibu ini. Selain kemarin pesantren kilat juga pengajian terus ya. Alhamdulillah subhanallah ya. Pelihara Bu ya. Yang dipelihara bukan masalah ngajinya Bu, tapi hasilnya. Ya habis ngaji ya masalah niat, perbaiki. Bagaimana sikap kita nih perbaiki. Itu Bu. Itu yang namanya hasil pengkajian. Namanya mengkaji kan. Ada yang salah, bongkar. Ya itu aja ya. Sampai jam berapa ini Bu? Hah? 9:30. Nah, tos berarti selesai. Ya itu aja mungkin. Sekali lagi mohon maaf kalau bila ada yang kurang berkenan. Yang kedua, kita tetap semangat ya. Bukan di setnya gitu ya. Tetap semangat dalam melaksanakan perintah Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.